Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional di sini Bapak Ibu bukan hanya untuk guru, karena untuk guru dikhususkan berbeda, tapi ini untuk P3K teknis, kemudian tenaga lainnya, intinya kesehatan mungkin. Nah, intinya ini untuk jabatan fungsional. Seperti apa informasinya kita bahas bersama-sama secara detail tentunya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @stdbachannel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya, langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan terkait dengan adanya P3K tenaga teknis, nakes, dan lain-lain, di mana ini merupakan salah satu request. Jangan hanya guru saja yang dibahas, tapi juga teknisnya. Di sini saya akan bahas kepada Bapak Ibu semua sesuai dengan aturan Menpan RB. Seperti apa aturannya kita bahas Bapak Ibu semua. Di sini saya telah memiliki aturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 648 tahun 2023. Jadi yang saya bahas adalah 648. Kalau untuk guru adalah 649 yang sudah saya bahas secara detail kepada Bapak Ibu semua. Dan ingat, ini durasinya akan panjang sekali, jadi Bapak Ibu harus bersabar dan jangan sampai di skip informasi-informasi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, di sini adalah Bapak Ibu tentangnya atau perihalnya adalah mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Nah, bagi juga Bapak Ibu misalnya kemarin yang tidak lolos reformulasi, bisa disimak juga informasi ini, karena ini merupakan salah satu informasi penting bagi yang kemarin tidak lolos, silakan cek saja informasi ini. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 13 ayat 2 huruf B Peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini Bapak Ibu semua bisa teknis, bisa nakes, dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu semua. B. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai aparatur sipil negara, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dipandang perlu menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Mengingat, nah di sini Bapak Ibu semua. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2028 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 208, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6264. Yang kelima adalah Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 126.
Yang keenam adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang pembinaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menduduki jabatan fungsional, yaitu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 864. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata cara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021-1249. Yang kedelapan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 725. Memutuskan, nah ini Bapak Ibu yang terpentingnya, memutuskannya. Menetapkan, nah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Yang pertama, kita bahas per poin ya Bapak Ibu, per diktumnya. Jenis kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 meliputi khusus dan umum. Dicatat, khusus dan umum. Kedua, kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus di sini sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A meliputi. Khususnya itu adalah meliputi XTHK 2 dan tenaga non ASN. Jadi khususnya itu P3K itu diasumsikan atau dikhususkan untuk yang XTHK 2 dan tenaga non ASN. Ingat, di sini ada dua kriteria, khusus dan umum ya Bapak Ibu. Ini khususnya untuk THK2 dan non ASN. Ketiga, XTHK2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, huruf A adalah XTHK2 yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK2 pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Perlu diketahui, XTHK2 ini adalah sisa-sisa dari XTHK1 di mana mereka ini juga mengikuti tes. Sekitar tahun 2005 itu mengikuti tes tapi tidak lolos dan menyisakan XTHK2 ini Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertanya lebih lama mana XTHK2 dan non ASN, jawabannya adalah lebih lama yang mengabdi adalah XTHK2. Karena non ASN itu yang tidak masuk di THK2 itu termasuk tenaga non ASN. Sampai saat ini pun yang sudah masuk di database BKN itu termasuk di non ASN. Keempat, tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Ingat, di sini mungkin ada yang bertanya, saya pernah berhenti Mas, dan apakah saya bisa masuk sekarang untuk bisa melamar lagi? Jawabannya tidak bisa. Karena ini sudah dijelaskan bahwasanya pengalaman kerja paling sedikit adalah 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Kelima, setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ketentuan-ketentuan pelamar yang wajib Bapak Ibu ketahui dan ini harus relevan dengan jabatan fungsional yang dia lamar. Dalam artian antara ijazah dengan yang dikerjakan dan dengan lamaran nantinya itu harus relevan, harus sesuai seperti itu. A. Paling singkat 2 tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyedia, dan ahli pertama. B. Paling singkat 3 tahun pada jenjang ahli muda. C. Paling singkat 5 tahun pada jenjang ahli madya. Dan D. Paling singkat 7 tahun pada jenjang ahli utama. Di sini disebutkan bahwasanya kan paling sedikit 2 tahun. Nah, 2 tahun di sini dalam artian yang poin A di sini adalah bisa melamar di pemula. Misalnya Bapak Ibu masih tidak sampai 2 tahun nih, otomatis kan sudah tidak bisa. Misalnya Bapak Ibu di sini paling singkatnya 3 tahun itu bisa melamar di ahli muda. Jadi kalau misalnya masih 2 tahun, ini tidak akan bisa untuk melamar ke yang jenjang yang 3 tahun di sini. Sekarang sudah dipertegas dan diperjelas di sini Bapak Ibu semua. Dan paling singkat 7 tahun itu bisa melamar di ahli utama. Nah, kita lanjut saja pada diktum ke-6.
Pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum kelima dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen. Nah, untuk dosen ini ada kekhususan yaitu dikecualikan di sini. Ketujuh, setiap pelamar pada jabatan fungsional dosen wajib memiliki pengalaman sebagaimana tenaga pengajar di perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut. Dan dosen ini dikhususkan Bapak Ibu semua, ini ada perbedaan. Di mana untuk dosen paling singkat 2 tahun pada jenjang asisten ahli, paling singkat 3 tahun untuk kualifikasi pendidikan S3 doktor pada jenjang lektor, C paling singkat 5 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2 magister pada jenjang lektor, dan D paling singkat 5 tahun pada jenjang lektor kepala. Jadi inilah untuk dosen, aturannya berbeda. Sekarang untuk poin diktum ke-8, di mana pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum keempat, diktum kelima, dan diktum ketujuh dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya pengalaman kerja di sini dimaksud harus mendapatkan persetujuan dari dinas setempat, dari pimpinan Bapak Ibu semua. Yang dimana ahli pratama, seperti itu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tidak dapat membuktikan, ya tidak bisa mendaftar, pasti ditolak saat seleksi administrasi. Diktum ke-9 berbunyi, penentuan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan berdasarkan rincian penetapan kebutuhan jabatan fungsional yang diumumkan oleh instansi pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini sudah diperjelas. Seandainya di tahun 2022 diperjelas seperti saat ini, mungkin dari PTTI itu tidak akan komplain. Dalam artian legowo Bapak Ibu semua. Nah, kalau di sini sudah jelas sekali di tahun 2023 ini sudah jelas sekali bahwasanya A, kebutuhan khusus paling banyak adalah 80% dan kebutuhan umum paling sedikit adalah 20%. Jadi untuk yang khusus di sini adalah 80% dan yang umum di sini adalah 20%. Ke-10 mungkin nanti untuk yang B ini ada aturan lagi di bawah Bapak Ibu. Untuk yang umum ini mungkin ada aturan lagi di bawah, coba kita cek saja. Ke-10, penentuan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 dilakukan oleh instansi pemerintah pada sistem seleksi CSN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ke-11, penentuan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 berlaku bagi masing-masing jabatan fungsional tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Jadi kita coba masuk pada diktum ke-9. Ini untuk jabatan fungsional teknis dan juga jabatan fungsional kesehatan. Jadi pada diktum ke-9 ini berbunyi bahwasanya penekanannya untuk khusus, maksudnya untuk honorer itu 80% dan untuk umum itu adalah 20%. Jadi seperti itulah Bapak Ibu semua. Ke-12, seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdiri dari A, seleksi administrasi, B, seleksi kompetensi. Jadi tetap masih menggunakan seleksi. Berbeda dengan RUU ASN di mana tanpa seleksi hanya menggunakan administrasi saja, tapi masih belum disahkan, kita tunggu pengesahannya. Ke-13, seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan wawancara. Ke-14 adalah peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Jadi untuk yang berkebutuhan khusus di sini langsung dinyatakan lulus seleksi jika peringkat terbaik. Langsung dinyatakan lulus seleksi. Siapa dia? THK 2. Jadi THK 2 mendapatkan prioritas lagi di tahun 2023 ini. Jika mendapatkan peringkat terbaik, langsung dia dinyatakan lulus Bapak Ibu semua. Meskipun tidak memenuhi passing grade. Mungkin di sini ada aturan passing grade-nya juga. Kita cek saja. Ke-15, pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta XTHK 2 yang berperingkat terbaik. Sama aturannya seperti reformulasi Bapak Ibu semua. Di mana THK 2 yang diutamakan terlebih dahulu. Ke-16,
Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diktum ke-15 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta non-ASN yang berperingkat terbaik. Ke-17 adalah peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Jadi pada diktum ke-17 ini disampaikan bahwasanya peserta pada kebutuhan umum, nah ini untuk yang umum ya Bapak Ibu, untuk umum yang 20%, dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dalam artian gini, Bapak Ibu itu bisa, yang umum itu bisa, mengikuti tes itu bisa, dengan catatan Bapak Ibu harus memenuhi passing grade terlebih dahulu dan Bapak Ibu berperingkat teratas. Beda halnya dengan tenaga XTHK 2, di mana XTHK 2 ini jika peringkatnya terbaik tanpa passing grade, mungkin nanti akan ada di sini passing grade, maka langsung dinyatakan lulus. Ke-18, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar yang jenis kebutuhan, jabatan, dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan berbeda. Nah, ini nantinya yang bisa menjadi ambigu Bapak Ibu semua. Kenapa ambigu pada diktum ke-18? Misalnya Bapak Ibu setuju nih pada diktum ke-18, silakan komentar di bawah. Kenapa saya katakan ambigu? Ketika di sini lintas instansi kan, dalam artian kan lintas instansi. Misalnya P, apakah bisa menduduki lintas instansi? Nah, ini kalau direformulasi tidak tidak masuk. Sedangkan di sini diatur pada diktum ke-18, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar jenis kebutuhan, jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan yang berbeda. Nah, ini saya yang menjadi ambigu. Kenapa? Karena ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi dan Bapak Ibu passing grade, yang kemarin buktinya di tahun 2022 itu tidak bisa lintas instansi masuk di memenuhi kebutuhan yang ada. Itu tidak bisa kemarin Bapak Ibu semua. Nah, kurang paham ya. Kurang paham untuk yang tahun 2023 ini, kurang paham saya. Tinggal dicek saja nantinya seperti apa. Ke-19, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi pusat, pengisian kebutuhan hanya diberlakukan pada instansi yang melakukan pengelompokan. Ke-20, pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 berasal dari pelamar yang jenis kebutuhan dan kelompok jabatan yang sama. Ke-21 adalah pengisian kebutuhan sebagaimana diktum ke-18 dan diktum ke-20 berlaku ketentuan sesuai dengan masing-masing jenis kebutuhan. Kita scroll lagi ke atas, yaitu untuk pengisian pada diktum ke-18 dan ke-20. Nah, di sini dijelaskan, yang saya barusan ambigu, di sini sudah dijelaskan bahwasanya pengisian kebutuhan yang dimaksud pada diktum ke-19. Nah, di sini ke-19 ya Bapak Ibu, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi pusat, pengisian kebutuhan hanya diberlakukan pada instansi yang melakukan pengelompokan. Ke-20 dijelaskan bahwasanya pengisian kebutuhan bagaimana dimaksud ke-18 berasal dari pelamar yang jenis kebutuhan dan kelompok jabatan yang sama. Jadi yang masih serumpun, yang masih sama. Dan ke-21 dijelaskan lagi, ditekankan lagi. Pengisian kebutuhan sebagaimana diktum ke-18 dan diktum ke-20 berlaku sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis jabatan kebutuhan. Nah, ini nanti yang perlu difikirkan lagi. Coba kita pisah videonya, kita bahas di kesempatan berikutnya. Ke-20, dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi setelah diktum ke-21 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta dengan kebutuhan khusus dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diktum ke-17. Ingat, kebutuhan khusus ini adalah THK 2 ya Bapak Ibu, THK 2 dan non-ASN. Ingat, yang perlu diingat seperti itu, THK 2 dan non-ASN. Jadi nanti mungkin akan diberlakukan seperti reformulasi jadinya. Ke-23, mekanisme seleksi pengangkatan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional dikecualikan bagi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Karena untuk guru itu Bapak Ibu berbeda aturannya, yaitu pada halaman atau pada 649. Nah, misalnya Bapak Ibu belum melihat, silakan cek saja video saya sudah jelaskan secara detail nih untuk yang guru karena lebih panjang dari yang teknis ini.
Selanjutnya, ke-20, keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada 13 September tahun 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas. Jadi hanya inilah informasinya yang Bapak Ibu bisa lihat, dan mungkin Bapak Ibu membutuhkan informasi ini silahkan cek saja di www.abachannel.com. Di sana saya akan jelaskan secara detail atau saya unduhkan kepada Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu bisa download nantinya. Jadi saya unggah, Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Mungkin Bapak Ibu ada tanggapan dari video yang saya buat ini, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah. Kita sharing sebanyak-banyaknya, khususnya ini kan untuk teknis nih, dimana teknis sudah saya bahas dari sebelum reformulasi sampai dengan adanya reformulasi kepada Bapak Ibu semua. Nah, saya harapkan Bapak Ibu bisa berkomentar dengan adanya Permenpan nomor 648 ini. Jadi, saya harapkan Bapak Ibu semua bisa membaca informasi ini, karena ini informasi penting bagi PDGK teknis. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, karena setiap harinya Abah Channel akan memposting informasi penting bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu, saya harapkan agar menjadikan Abah Channel ini sebagai rekan atau sahabat dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.